Hai FLC Family, welcome home. Selamat hari Minggu dan selamat datang di GBI Forward Living Church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Dan saya ingin mengapresiasi untuk saudara-saudara yang telah datang tepat waktu. Dan inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Inilah kegiatan yang sudah ditunggu oleh FLC Family menjelang akhir tahun ini. FLC Retreat 2024 yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Oktober bertempat di The Green Forest Resort, Lembang. Biaya pendaftaran 1,8 juta rupiah per orang. Di FLC Retreat ini akan ada banyak fun activity dan sesi yang dapat memperlengkapi Anda, baik untuk Anda yang sudah berkeluarga ataupun yang masih single. Terutama dari sisi spiritual, business, family, relationship, emotional, dan financial. Bagi FLC Family yang sedang menghadapi pergumulan atau membutuhkan dukungan doa, Anda dapat bertemu dengan tim FLC Prayer yang dengan senang hati membantu Anda di area home lounge setelah ibadah selesai. Atau Anda dapat juga mengisi form doa yang tersedia. Untuk punya kehidupan yang bersinar dan berdampak, Anda harus memiliki teman-teman yang bukan hanya memiliki interest yang sama, tetapi juga yang dapat membantu Anda bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan di Passion, kita sama-sama mau membangun iman yang personal. Tunggu apa lagi? Segera cari tahu tentang Passion dan mari kita bertumbuh bersama di dalam komunitas yang benar. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, Oktober 2024. Di setiap minggu pertama, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi FLC Family yang ingin membawa persembahan ucapan syukur atau persepuluhan, Anda dapat memberi melalui bank transfer melalui nomor rekening berikut ini. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali FLC Sunday Service setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Dan jika Anda membutuhkan informasi atau pelayanan gereja, Anda dapat menghubungi Home Lounge, menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Happy Sunday and God bless you! Shalom FLC Family, mari sebelum kita mulai ibadah, kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu atas setiap kehidupan kami semua Tuhan. Sepanjang minggu kami telah lewati dan kami lalui, kini tiba saatnya di hari Minggu Raya ini Tuhan, kami mau datang mengucap syukur berterima kasih. Kami memberikan hal-hal yang terbaik bagi kami, sebab Tuhan telah melakukan hal-hal yang jauh lebih baik bagi setiap kehidupan kami semua Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kehidupan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh terus menikmati firman-Mu yang akan diberitakan juga di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau berikan kami fokus Tuhan untuk bisa mendengar suara-suara-Mu. Sehingga Bapa, kami percaya
Kami hidup oleh karena firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, teruslah berbicara Bapa. Dan tidak lupa kami juga mohon Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami juga yang masih dalam perjalanan, sertakan mereka dengan selamat dan sampai ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Bapa terima kasih, berkati juga setiap pelayanan-pelayanan yang kami ambil Tuhan. Engkau ambil alih sehingga segala sesuatunya boleh menjadi sempurna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yuk semua yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom FLC. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Mari yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita bawa setiap pujian, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Semua siap menyanyi buat Tuhan. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau melayani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Katakan, Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau melayani sepenuh hati. dengan semangat katakan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, Katakan janjimu. bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Ini janji kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami kan setia sampai selama-lamanya. Sampai putih rambut kami. Sampai habis nafas kami. Hanya Engkau satu yang ada di hidup kami Tuhan. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Mari dengan ucapan syukurmu siang hari ini. Katakan. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku.
hari ini kita mau katakan di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, kami mau terus serukan nama Yesus. Amin. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Engkau baik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. I'll praise in the waters, my enemies drowning. Yang siap lebih lagi. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. We sing. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. Sing. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Mari dengan iman with your faith. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, FLC with one voice. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. We sing. Praise the Lord, oh my soul. We declare. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. We praise your name, Lord. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise you, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Come on, clap your hands. Thank you, Lord. Indah dalam hadirat Tuhan, amin. Amin. Masih rindu memuji Tuhan.
Angkat tanganmu siang hari ini. Sing. Praise the Lord, oh my soul. FLC, shout. Praise the Lord, oh my soul. One more time for Jesus. Praise the Lord, oh my soul. With all of my heart, Lord. Praise the Lord, oh my soul. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan terkasih. Mari siang hari ini kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kami katakan Tuhan dalam segala keadaan kami. Entah itu suka maupun duka. Kami mau katakan Engkau tetap baik bagi kami. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya matamu selalu tertuju kepada kami. Thank you Lord. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've made. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. We just wanna thank you, Lord. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe, 'cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go.
to me. Kau teramat baik, Bapa. Karena kami katakan hanya bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Hanya bersama dengan Tuhan kami dapat lakukan hal-hal yang besar. Pernah kau biarkan kami sendiri. Mari nikmati saat-saat indah di dalam hadirat Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Dengan iman percaya kami nyatakan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami mau katakan bersamamu Bapa, hanya bersamamu ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Nyatakan dengan imanmu siang hari ini, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Siang hari ini Tuhan, dengar setiap doa kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Nyatakan anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari jemaat FLC berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Puji Tuhan.
It's good being in the presence of the Lord. Anda menikmati hadirat Tuhan sejauh ini. Boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Wow. Our first session was amazing. The second session is going to be even better. Amen. Terima kasih Bapak Ibu sudah kembali beribadah sama-sama di FLC. Welcome back FLC family. Untuk setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di FLC, welcome. Kita sangat apresiasi dan berterima kasih untuk Bapak Ibu yang mengambil keputusan mau bergabung di ibadah kami siang ini. Kita percaya mendapatkan pengalaman yang baik dan biarlah pelayanan kita bisa menjadi berkat. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Bapak Ibu siap untuk menerima kebaikan firman Tuhan? Amin. Responilah firman Tuhan dengan baik. Karena firman Tuhan bukan hanya menghibur atau memberi kekuatan. Atau bukan hanya sekedar mengingatkan. Tapi firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. So make sure you take your notes. Catat baik-baik setiap poin yang Anda terima. Renungkan nanti kembali, setidaknya 1 minggu ke depan kita bisa di-equip, kita dibekali dengan hal yang baik. Dan akhirnya kita bisa menjalani kehidupan kita penuh dengan semangat yang baru, penuh dengan semua kebaikan yang Tuhan sudah beri. Dan biarlah kita selalu ada ucapan syukur setiap hari. Amin. So tadi pagi kita sudah dilayani oleh Pastor John, sebentar kita akan dilayani sekali lagi oleh Pastor John Max. So FLC family, mari kita berikan apresiasi dan tangan yang hangat. Dan kita mengundang hambanya. Thank you so much Pastor John. Haleluya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu seperti tadi saya bicara, selalu hangat ya. Ada di ruangan ini tuh hangat gitu. Ngelihat saudara tuh yang hangat gitu. Berasa dari parkir juga. Ini area-area hangat di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami karena Engkau mengasihi kami. Biar pujian, penyembahan, persembahan, ibadah ini menyukakan hati Tuhan. Sekaligus kami bersedia lagi diingatkan, bersedia lagi dituntun. Agar kami boleh berjalan bukan dengan agenda-agenda kami, tapi dengan agendanya Tuhan dalam hidup kami. Jangan lewatkan seorang pun Tuhan yang hadir siang sore hari ini. Pulang kembali melakukan aktivitas tanpa berkat Tuhan. Layakkan hamba-Mu jadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu ini Tuhan memberi atau bulan ini Tuhan memberikan satu tema kepada saudara-saudara semua lewat hamba Tuhan, Pastor Yosua. Berbicara tentang potensi dan sumber daya. Seperti tadi pagi saya bicara tentang ini, hari ini juga saya akan, atau saat ini juga saya akan bicara tentang ini. Saya beri judul khotbah saya di yang kedua ini, neraca timbangan Allah. Ya, hari ini neraca. Pernah lihat neraca? Ya, neraca biasanya tidak dipakai untuk nimbang badan. Ya, hancur biasanya. Neraca itu biasanya nimbang benda-benda yang sangat kecil, emas gitu ya. Jarang toh nimbang badan pakai neraca. Ya. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa semua orang akan diukur oleh Allah. Percayalah Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang di luar Tuhan itu pun diukur. Salah satunya nih ya, saudara-saudara, cek next coba. Saya coba ajak saudara buka di dalam Daniel. Saya udah kutipin buat saudara. Daniel 6, mulai dari ayat yang ke-24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu mene. Masa pemerintahan Tuanku dihitung.
oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Yang ditimbang ini namanya Belshazzar. Pangeran dari atau putra dari Nebukadnezar. Ya, Belshazzar ini menggantikan Nebukadnezar. Tanpa diketahui sebenarnya dia jadi sarana Allah Tuhan untuk menuntun bangsa Israel mencari wajah Tuhan dan bertobat. Ya, Tuhan bisa pakai bangsa-bangsa, Tuhan bisa pakai Mesir untuk menobatkan orang Israel. Tuhan bisa pakai padang gurun. Dan Tuhan juga bisa pakai bangsa-bangsa untuk menjadikan umatnya menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, bangsa-bangsa itu diizinkan untuk berkuasa dijadiin alat. Tapi tetap ditakar oleh Tuhan. Kalau sesuai dengan takaran berarti timbangannya berat. Timbangannya mantap, pas. Tapi kalau dia melakukan lebih dari apa yang Tuhan mau, menindas terlalu keras. Itu artinya saudara-saudara, timbangannya terlalu ringan. Nebukadnezar pun ditimbang saudara-saudara. Tapi Nebukadnezar melakukan apa yang jahat. Dia mau seperti Tuhan. Sampai akhirnya ketika Tuhan menimbang Nebukadnezar, Tuhan mengukur saudara-saudara, ini di luar standar. Apa yang dijadikan Tuhan kepada Nebukadnezar? Nebukadnezar gila saudara-saudara. Hari-harinya dia telanjang, dia tinggal di hutan, makanannya daun-daunan, rumput. Sampai akhirnya Tuhan kasih kesempatan lagi untuk dia sadar dan akhirnya dia mengaku Tuhan yang benar adalah Tuhan dari bangsa Yahudi. Lalu waktu anaknya menggantikan Nebukadnezar, sebenarnya tugasnya sama, saudara-saudara. Tapi saudara lihat, satu kali Belshazzar bikin pesta. Dia undang pegawai-pegawainya. Lalu dia pesta pora minum-minum sampai mabuk. Waktu mabuk saudara-saudara, dia suruh pengawal-pengawalnya gini. Keluarkan benda-benda dari bait suci yang pernah dirampas oleh ayahku. Dari bangunan yang telah dibangun oleh Salomo. Lalu dia mabuk pakai gelas-gelas cawan dari bait suci. Dan apa yang terjadi ini membuat Tuhan marah. Lalu Tuhan tulis satu tulisan di dinding dengan jari tangan. Dan ini tentu membuat takut Belshazzar. Sampai di sini malam-malam jam 1 ya ada rasa-rasa kepengen pipis, lalu ke toilet, lalu pas buka pintu toilet ada tangan begini, halo. Pasti kita takut lah ya. Pendeta juga takut loh. Tiba-tiba lagi buka kulkas ada tangan. Belshazzar itu takut. Tapi di tengah ketakutannya yang membuat dia jadi penasaran, tulisan di dinding itu masih ada. Walaupun punggung tangan itu sudah tidak ada. Lalu dia suruh semua orang pintar untuk kasih tahu artinya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tambah gelisah karena dia tahu ini pasti ada pesan sesuatu buat saya. Akhirnya istrinya ngomong begini. Dulu waktu masa papa, ada orang Ibrani yang melebihi orang-orang dari Kasdim yang dapat memberikan arti makna-makna rahasia-rahasia tertentu. Namanya Daniel. Lalu saudara-saudara dipanggillah Daniel. Lalu ketika Daniel ngomong begini, dia tahu mau dikasih hadiah. Dia bilang begini, simpen ini hadiah. Lalu dia kasih artinya. Artinya ini. Jadi ternyata Belshazzar diukur sama Tuhan, ditimbang. Dan Alkitab berkata, timbangannya terlalu ringan. Saudara tahu enggak? Malam harinya, itu ada bangsa yang namanya Media, nyerang Babil. Belshazzar mati, terbunuh. Belum 24 jam. Saudara-saudara, bangsa-bangsa lain ditimbang. Apakah orang percaya ditimbang? Apakah dalam kekristenan ada timbang menimbang perbuatan? Apakah Allah menimbang perbuatan orang percaya? Bagaimana Alkitab menjawab ini? Next coba. Ternyata semua orang percaya pun ditimbang.
saudara saya nanti akan ditimbang. Mungkin sekarang juga ditimbang kali. Coba lihat beberapa referensi dari ayat-ayat ini. 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api ditimbang. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan ditimbang, diuji oleh api itu. 2 Korintus 5. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ngapain ditimbang? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Kalau saudara perhatikan kitab Wahyu, ada 7 jemaat yang mewakili orang percaya. Dari 7 jemaat saudara semuanya ditimbang. Lalu mendapatkan penilaian. Kalau bagus dipuji, kalau buruk dicela. Jemaat Efesus ditimbang. Dan ternyata dicela Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Aktif, kelihatan ada dalam gereja, tapi kehilangan kasih mula-mula. Coba. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesibukanmu, aku tahu apa yang kau kerjakan di rumahmu. Kau buka rumahmu untuk melayani. Tapi kau melayani tanpa kasih mula-mula. Aku menimbang kau. Dan aku mencela kamu. Saudara tahu gak dari 7? Cuma 1 yang dipuji. Pergamus. Sibuk ada di gereja. Tapi mengikuti Injil lain. Ditimbang. Dicela Tuhan. Saudara-saudara. Tiatira. Sama juga. Ditimbang. Mengikuti Injil lain. Jemaat Sardis. Aku tahu kesibukanmu. Engkau hidup. Tapi Alkitab berkata, namun engkau mati. Lebih parah sebenarnya dari jemaat Efesus. Engkau hidup, tapi engkau mati. Kalau kehilangan kasih mula-mula, ya masih ada kasihnya. Tapi ya enggak seperti kasih mula-mula. Tapi ke jemaat Sardis, engkau hidup, tapi engkau mati. Jemaat Laodikia, engkau melayani. Tapi dingin tidak, panas tidak. Kau suam-suam kuku. Jadi bisa aja ada orang di dalam gereja, ada orang yang aktif, kelihatannya aktif. Saudara-saudara, tapi ya biasa aja. Jadi bapak biasa aja, jadi ibu biasa aja. Jadi mertua biasa aja. Jadi pegawai, jadi mahasiswa, jadi pelajar, biasa aja. Enggak excellent. Semirna, tidak dipuji, tidak dicela. Cuma dinasehati. 1 saja yang dipuji. Jemaat Philadelphia. Kenapa sudah waktu ditimbang, didapati, berisi dia. Dan Tuhan puji, karena engkau menuruti apa yang aku mau. Semua ditimbang, Pak. Hati-hati loh. Next. Perbuatan ditimbang orang percaya. Sebagai penilaian, apakah kita perbuatan ditimbang bukan sebagai penilaian apakah kita layak selamat atau tidak selamat. Jadi kita juga ditimbang, tapi bukan layak selamat atau tidak selamat. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita selamat bukan karena perbuatan, bukan karena timbangan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima apa? Hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya kalau kita ditimbang bukan soal keselamatan, jadi untuk apa? Untuk ini, next. Perbuatan kita ditimbang sebagai penilaian untuk upah. Jangan kecilkan saudara-saudara. Ini ya saudara-saudara. Kalau saudara nggak memandang bahwa kekristenan yang sedang kita kerjakan adalah untuk upah, berarti ada yang keliru dalam hidup kita.
Kita hidup benar Pak, hidup kudus. Kita melayani. Bukan sekedar supaya ruko tambah. Orderan lancar. Akhirnya punya anak. Karena udah di 13 tahun belum punya. Akhirnya menikah. Karena kepala sudah 4, buntutnya 7,5. Akhirnya menikah. Ini karena saya rajin berdoa. No, saudara-saudara. Saya punya teman SD yang saya menangkan, saya pernah cerita. Dia punya rumah di Cimenyan. Ya, di Cimenyan tuh di daerah Lempeng, Bandung. Saudara-saudara. Dia rumah di paling ujung, saudara-saudara, betul-betul di atas. Ya rumahnya gede, saudara-saudara. Orang bilang kayak di Eropa begitu. Satu kali dia punya kafe di bawah. Satu kali dia kedatangan tamu. Seorang ibu muda mungkin ditafsir antara umur 45-an lah. Kurang lebih dia bawa anak 1. Lalu dia makan di kafenya teman saya itu. Lagi ngobrol-ngobrol dia tanya, "Bu, itu lahan yang di bawah punya ibu?" "Iya," dia bilang begitu. "Mau dijual nggak?" Jadi dia mau beli. Teman saya bilang, "Kalau mau beli jangan itu semuanya nih sama rumah-rumahnya." Kalau dia bilang begitu, dia mau jual juga rumahnya. Seperti itu. Lalu ngobrol-ngobrol kenalan, "Ibu Kristen nggak?" Karena dia orang dari keturunan Tionghoa. "Oh bukan, saya orang Buddha." Saudara nggak perlu jadi Kristen untuk jadi kaya. Orang Buddha juga banyak yang kaya. Ateis juga banyak yang kaya Pak. Jadi kalau kekristenan saudara supaya pundi-pundi bertambah, saudara tidak perlu harus jadi Kristen. Tidak perlu. Saudara bertanggung jawab aja. Ambil bagian saudara, kerja keras, saudara juga bisa kaya. Tapi kalau kita berprestasi, ya saudara-saudara, itu karena ada sesuatu yang layak kita kejar. Wahyu 22 ayat 12. "Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Kolose 3 ayat 23. "Apapun juga yang kamu perbuat," jadi pelajar, jadi mahasiswa, lagi masak, cah kangkung, atau apa begitu ya. Saudara lagi mau bayar parkir sama tukang parkir. Apa saja, saudara-saudara lihat ya. Dikatakan gini, "Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya." Next. 1 Korintus 3 ayat 13. "Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar," ini timbangannya nih enteng banget nih. Ini bicara tentang terbakar nih, timbangan enteng banget. Ditimbang terlalu ringan. Jika pekerjaannya terbakar, timbangannya ringan, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan selamat. Tetapi seperti dari dalam api. Matius 6 ayat 1. "Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Next. Jadi saudara-saudara saya simpul ini. Sebelum masuk ke klimaksnya. Dikatakan gini. Upahlah yang membuat Musa kehilangan fasilitas kerajaan. Berhadapan dengan kemungkinan eksekusi mati dari Firaun. Bersusah-susah dan menderita membawa 2 juta orang Israel di padang gurun yang tandus. Musa, lihat ya, dia orang kekuasaan, dia pangeran, dia punya istana sendiri, dia tahu apa artinya dilayani sejak kecil. Kapan orang bisa merasakan kenikmatan? Umur 2 tahun sudah bisa nggak? Mungkin belum. 5 tahun lah. Anak 5 tahun tuh tahu bagaimana dia dilayani. Sampai dia dewasa, saudara-saudara. Lalu dia keluar dari istana. Coba, mau cari apa, saudara? Bodoh banget nih Musa. Apa tiba-tiba ada seorang dari Arab begitu ya, cukong datang kepada Musa, "Lu keluar dan gue jadiin lu pangeran Arab begitu." Ya dia juga gak mau mungkin. Tapi kan pasti bukan itu. Lalu Musa ambil resiko berhadapan dengan Firaun. Saudara, Firaun tuh bukan orang-orang sembarangan.
Tuhan aja mau mengeluarkan bangsa Israel perlu 10 tulah coba. Kenapa perlu 10 tulah? Karena dengan 1 tulah Allah belum sanggup. Tanda kutip ya, belum sanggup artinya. Ini orang keras kepala nih. Perlu 10 tulah. Jadi artinya Musa tahu betul kemarahan Firaun kayak apa waktu dia keluar dari istana dan bergabung dengan separatis. Siapa separatisnya? Orang Israel. Lalu dia bawa bangsa Israel. Dia bawa bangsa Israel bukan 13 orang. Bukan 218 orang. Hampir 2 juta orang, Pak. Pimpin komsel aja 12 orang aja berat. Saudara-saudara. Ih bener saudara-saudara. Saya kasih tahu. Beberapa pemimpin-pemimpin komsel itu datang ke gembala, kalau bisa sih tahun depan diganti. Karena berat. Bangsa Israel hampir 2 juta orang dipimpin oleh Musa. Ini bukan bangsa yang baik-baik saja saudara-saudara. Orang Ambon bilang orang Israel ini suka bikin muka bangka. Muka bengkak, muka ngambek. Gitu. Orang Israel. Dan dia bawa saudara-saudara di landscape-nya padang gurun. Padang gurun itu tidak ada Indomaret. Bukan tempat untuk hidup, Pak. Tapi Musa ambil resiko. Ngapain? Karena upah. Next coba, next. Lihat ya, saya bacain ya. Ibrani 11 ayat 26. Ia ini Musa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat-lihat. Upahnya itu apa yang tidak kelihatan. Coba balik mundur satu lagi ke yang tadi. Upahlah yang dikejar Paulus. Yang membuatnya rela kehilangan kenyamanan, kejayaan sebagai salah satu orang yang terpandang. Dan mengalami begitu banyak penderitaan yang membuatnya selalu berhadapan dengan resiko kematian dan berkarya secara all out bagi kerajaan Allah. Paulus itu bukan orang ece-ece, Pak. Dia orang terpandang. Dia murid seorang profesor namanya Gamaliel. Dia bangga dengan keibraniannya. Dia orang dekat dengan pemerintah. Saudara-saudara, rumahnya 8, 2 villa di Cipanas, 1 di Cisaem 1, saya kasih tahu saudara-saudara. Mobilnya 8. Lalu ketika dia ikut Tuhan, semuanya hilang. Berkali-kali di penjara. Saya suka ini dengan ilustrasi ini. Satu kali dia di penjara, keponakannya datang. Om, ngapain om jadi Kristen? Om dulu orang terkenal. Om punya muka tuh darah belum kering. Mau om cari apa? Apakah Paulus selalu di Alkitab ditulis, lalu Paulus keluarin sapu tangan, lalu menangis, iya aku nyesel jadi Kristen. No! Di penjara dia tulis surat-surat dari penjara. Salah satunya ngomongnya begini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kenapa? Ada apa yang dicari? Coba, next. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini kata Paulus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Sama kayak Musa. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan apa yang tidak kelihatan adalah kekal. Upah yang dicari. Namun pertanyaannya gimana ya? Upah apa yang akhirnya bikin Musa kayak orang gila. Bikin Paulus kayak orang gila. Upah apa yang diperjuangkan? Layakkah diperjuangkan? Hampir semua murid Yesus mati syahid. Bapak Ibu catat nih, semua murid Yesus mati syahid kecuali Yohanes. Ya itu pun hampir mati syahid. Karena dia direbus hidup-hidup, tapi tetap hidup. Akhirnya dipakai Tuhan lihat penglihatan di Pulau Patmos dan akhirnya kitab Wahyu dia tulis, saudara-saudara. Tapi semuanya selebihnya mati syahid, Pak. Petrus itu disalib dengan kepala di bawah. Hampir semua dipancung saudara-saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Ibrani, mereka kehilangan anak, beberapa anggota mereka digergaji. Mau ngapain jadi Kristen kayak begini? Apa sih yang diperjuangkan? Saudara, kalau saudara nggak ngerti, saudara akan biasa-biasa aja. Memberi biasa-biasa aja, melayani biasa-biasa aja. Kenapa? Karena saudara tidak merasa ada sesuatu yang saudara perjuangkan.
Beda dengan Musa, beda dengan Paulus. Nah, pertanyaannya upah seperti apa? Next coba. Tadi saya udah bacain, saya ulangin ya. Yang pertama saudara-saudara, lihat dikatakan gini. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Jadi pemimpin, imam, pemimpin. Dan mereka akan memerintah. Ya pemimpin, dia punya kuasa untuk memimpin, memerintah. Sebagai raja, sama siapa? Bersama-sama dengan Yesus. Berapa lama? 1000 tahun lamanya di bumi ini. Bukan ajaran sesat, Bapak Ibu. Salah satu doktrin GBI, ya boleh sekali-sekali juga diucapkan di tempat ini. Salahnya kita akan memerintah 1000 tahun di bumi. Coba bayangin. Ya Tuhan akan tata dunia ini. Bumi itu besar loh saudara-saudara. Walaupun dibanding dengan angkasa luar ya sangat kecil. Tapi buat kita, bumi itu bukan Depok. Saudara-saudara, lihat ya. Depok sama DKI aja kalah besar. Lihat, Indonesia itu bukan dunia. Tapi Indonesia lihat ada pulau Jawa, ada pulau Sumatera, Kalimantan. Dunia kan bukan cuma Indonesia, ada ASEAN. Tapi dunia itu bukan ASEAN, ada Asia Pak. Dunia bukan Asia kan. Ada Amerika, Australia. Dan begitu banyak satu tempat yang perlu dikelola. Dan satu kali Tuhan akan pimpin dunia ini. Dan Tuhan akan memerlukan orang-orang. Pertanyaannya begini. Saudara punya kompetensi enggak untuk terpilih sama Tuhan? Karena orang yang dipilih ditimbang, Pak. Sama di sini membangun perusahaan, lalu saudara tidak menimbang-nimbang, enggak ada syaratnya. Dicari seorang manajer, pengalaman terserah. Pendidikan terserah. Kayak gila ini. Nah kita aja tahu, masa Tuhan enggak tahu, Pak? Dia menimbang, Pak, yakinlah. Tadi kita sudah baca, bahwa kita semua akan ditimbang. Bukan untuk selamat, Pak. Apakah layak jadi partnernya Tuhan atau tidak? Next. Yang kedua, sudah menerima kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Lihat ya, nanti ini. Ini orang-orang yang ditimbang, layak gak dapat upah ini? Salah satunya apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Tadi pagi saya ilustrasi ya saudara-saudara. Apa sih kenikmatan mancing? Sampai orang-orang saudara-saudara, beberapa orang yang gak tahu rasanya bilang pemancing-pemancing itu bodoh. Ngapain mancing? Saudara-saudara, saudara gak tahu. Saudara-saudara kenikmatan mancing, apalagi mancing di laut ya. Itu bukan lagi perjalanan, lihat pemandangan, kiri kanan, kulihat saja. Gak ada pohon cemara saudara-saudara. Ya di laut gak ada pohon cemara. Tapi saudara-saudara kenikmatan mancing bukan perjalanannya. Tapi kenikmatan mancing itu waktu strike. Ketika lagi wah itu. Orang beli 2 juta juga gak dikasih. Sini gue 2 juta gak bakal dikasih. Itu nikmat. Tapi saudara ngelihat. Kemuliaan kekal itu melebihi strike mancing Pak. Kemuliaan kekal Pak melebihi nikmatnya seks. Siapa di sini bilang seks gak nikmat? Itu orang bodoh. Kita harus akui ada kenikmatan Tuhan kasih. Tapi lihat ya, seks dibanding kemuliaan. Lihat, kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Saya sering ngomong kepada saudara, saya gak pernah lupa lah. Kemuliaan kekal itu melebihi arsik ikannya dari Danau Toba. Saudara-saudara. Kemuliaan kekal itu melebihi berenebong kaki babi yang banyak samciam-samciamnya. Coba, kemuliaan kekal itu melebihi segala-galanya Pak. Saudara berpikir bahwa ini akan dikasih kepada sembarangan orang? No. Lihat ya, ada mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Kenapa Tuhan kasih ada mahkota-mahkota? Bagaimana menceritakan ini? Ini soal kemuliaan Pak. Bagaimana menceritakannya? Ya lihat ya, saudara-saudara lihat. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi sulit. Rasul Paulus juga bilang, you nanti setiap kali akan ngomong ya ampun terus. Waktu saya masih ada, lumayan. Pertama kali saya ke Ambon, 2004. Itu pertama kali. Itu belum lama setelah kerusuhannya. Waktu saya ke Ambon, saudara-saudara, itu saya ngomong ya ampun terus. Kenapa? Karena saya lihat pemandangannya tentu. Pantai Pasir Putih di Ambon tuh banyak, Pak. Betul banyak. Yang kayak Hawaii itu banyak, saudara-saudara. Di Seram banyak, di Pulau Haruku banyak. Jadi setiap kali ke Ambon lihat-lihat pantai, ya ampun, saudara-saudara. Saya mancing pernah, bukan pelayanan, memang sengaja mancing di sana. Ada teman rumah di Haruku, di desa Aboru, ada teluk di situ. Saudara-saudara lihat, kita mancing di teluk, saudara-saudara, 1 jam dapat 16 tuna. Coba, gimana nggak ya ampun saya saudara-saudara, ya ampun. Di teluk Aboru 30 meter, saya bisa lihat dasarnya. 30 meter Pak, saya bisa lihat. Jadi waktu kita mancing di sana, kita nurunin pancingan, kita bisa pilih ikannya. Kalau yang deketin ikannya kecil, kita tarik lagi. Jangan. Karena kelihatan ikannya, saudara-saudara. Saking begitu tuh luar biasa. Di Ancol 1 meter nggak kelihatan, saudara-saudara. Gimana saya nggak ngomong ya ampun. Saya lihat di Jakarta, yang orang mancing ya. Satu kali saya lewat di Danau Sunter. Saya ada pelayanan, saudara-saudara. Belum cerita udah ketawa. Ada waktu saya menepi, saya lihat ada orang banyak mancing di Danau Sunter. Saya liatin aja. Enggak dapet, saya lama. Ini mancing apa nih enggak dapet. Tiba-tiba dari sebelah kanan, kurang lebih 20 meteran lah. Ada yang begini, dapet nih. Saya liatin gitu ya. Saya penasaran, saya turun saudara-saudara. Sementara saya turun, dia tos sama yang di sebelahnya. Dapat. Waktu saya lihat, mujair 2 jari, saudara-saudara. Ini benar, mujair 2 jari mereka tos. Saudara dengar di Ambon, orang Ambon tidak makan ikan air tawar. Ikan laut, kalau ikan laut berlimpah. Jadi mujairnya sebesar sepatu. Itu di sungai-sungainya bening, mujairnya gede-gede. Waktu saya lihat mujair gede-gede nggak diambil, saya ngomong apa? Ya ampun. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara lihat kemuliaan yang melebihi segala-galanya, kau selalu ngomong ya ampun nanti. Kedudukan posisi berbeda, membuat kekuasaan, power, wibawa, fasilitas berbeda. Setuju gak saudara-saudara? 1 bulan yang lalu saya diundang untuk kasih pembekalan kepada beberapa pengurus sama Pastor Joshua. Di daerah Cinere, di rumahnya keluarganya Pastor Elena. Saya 30 menit sebelum dimulai saya udah datang. Lalu Pastor Joshua ajak-ajak saya lihat-lihat. Ya, Pak John Max lihat-lihat. Lihat rumah, bukan cukup besar-besar, saudara. Lihat ruangan ini, lihat range-nya, lihat ada kudanya. Wah, luas banget. Saya tanya, berapa luas nih? Berapa luas, Bu? 10 hektar ya katanya. Enggak sampai ya, tapi tidak 1 hektar toh. Ini Pastor Elena terlalu merendahkan diri. Tapi benar-benar luas, saudara-saudara. Aku ngomong ya ampunnya dalam hati. Jadi saudara-saudara, luas banget. Lalu saya tanya, ini ada yang jaga enggak? Karena bukan tempat tinggal hari-hari toh. Ada yang jaga, berapa orang Pastor Elena? Kurang lebih. Oh, 15 orang di situ.
Lalu saya tanya, mereka tinggal di mana? Lalu Pastor Joshua ajak saya ke tempat tinggal. Diajak ke sana agak kejauhan, mereka tinggal di sini. Saudara lihat ya, yang jaga itu tidak tinggal di tempat utama. Ingat nih, yang jaga pembantu-pembantunya tidak tinggal di tempat utama. Kadang-kadang papi masih suka di situ rapat-rapat lah ngobrol-ngobrol ya. Lihat ya, yang jaga tidak diajak papinya Elena rapat bersama-sama. Saya berharap saudara ngerti nih, saudara-saudara. Jadi walaupun satu area, tempat bisa beda Pak. Bisa satu ruangan utama, kamu orang jangan di sini. Ini bukan tidak layak untuk kamu orang. Ya Tuhan bisa bilang sama beberapa orang, tutup pintu untuk orang ini. Aku udah lihat potensimu besar, tapi you lakukan terlalu kecil. Sumber daya aku udah kasih sama kamu. Next coba. Saya kalau dapat kemurahan, saya bisa minta 5 menit dari jatah, saudara-saudara. Oke, lihat ya. Neraca timbangan Allah itu sebagai fit and proper testnya Allah. Pastikan saudara ketika ditimbang tidak ringan atau terlalu ringan. Ya. Pertanyaannya begini. Ini saya tutup dengan ini. Pak John Max, yang ditimbang itu apanya ya? Nih, saya jawab ya. Yang ditimbang adalah apakah orang percaya telah mengerjakan sumber daya yang telah dipercayakan Allah dengan maksimal atau tidak. Sekali lagi saudara-saudara, ini kesimpulannya. Jadi saudara akan ditimbang. Apa yang ditimbang? Nih yang ditimbang. Apakah orang percaya telah mengerjakan sumber daya yang telah dipercayakan Allah dengan maksimal atau tidak? 2 ayat ya, saudara-saudara, Matius 25 dan Lukas 19. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui, lihat, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas Depok, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, ada 10 kota. Matius 25. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan, ditimbang dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Di mana? Kerajaan 1000 tahun. Langit dan bumi baru. Next. Ini PowerPoint terakhir. Saya jujur. Next coba. Tolong ditampilin PowerPoint yang terakhir. Nih, sudah lihat. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kau pikir ini tidak ditimbang kah? Dari wajah-wajah saudara nih, saya lihat nih. Kayaknya saudara golongan orang yang 5 talenta nih. Bukan 2 talenta. Kan ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Saudara jangan takjub dengan orang yang kasih banyak. Jangan takjub. Kalau saudara ngukurnya sama orang yang kasih dikit, keliru. Saudara kalau mau mengukur, nih sama orang ini kasih banyak nih, ngukurnya sama sisanya. Saudara ngerti gak? Kalau ada orang ngasih banyak, wih gila aku kasih banyak. Lihat sisanya berapa. Ternyata bisa cuma 0,02% dari sisanya. Makanya Tuhan pernah kasih contoh. Dipanggil murid-murid, sini, kamu lihat. Itu ada orang kaya, orang Farisi. Lihat kasih banyak.
Di luar orang Farisi ada oma-oma kasih 2 peser. You tahu siapa yang kasih banyak? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, yang kasih banyak itu oma. Kenapa? Karena dia kasih dari seluruhnya. Jadi pernah gak check and recheck? You dikasih talenta berapa banyak? Nulis bisa, nulis lagu bisa, nyanyi bisa, mimpin bisa. Tapi semuanya apa? Ini gak dikerjain, ini gak dikerjain. Berapa banyak di antara saudara-saudara punya kepercayaan dari Tuhan. Saudara terima berkat lebih banyak dari yang lain. Tapi pertanyaannya, saudara sudah cek gak? Sudah ukur gak? Sudah sesuai gak dengan takarannya Tuhan? Saudara dikasih potensi banyak. Karena sumber daya yang luar biasa. Biar timbangan saudara berat di pemandangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ya, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes. Semuanya bagimu Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ya, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Musik dengan lembut. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Tuhan kasih saudara, Yesus dan segala sesuatu. Roh Kudus Tuhan kasih. Tuhan kasih saudara kuasa, karunia-karunia roh. Tuhan kasih saudara waktu banyak, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Sudahkah kita memberikan potensi kita sesuai dengan takarannya Tuhan? Inilah yang menentukan kemuliaan. Apakah kita layak berdampingan dengan Tuhan? Masuk ruangan utama bersama dengan Yesus. Siapa dengar firman Tuhan dan kau rasa Tuhan berbicara kepadamu karena dia menyayangimu. Dan kau berkata terima kasih Tuhan. Ini firman Tuhan bukan untuk orang lain, ini firman Tuhan buat saya. Bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Izinkan Tuhan jamah saudara. Bapa di sorga dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap umatmu Tuhan yang hari ini engkau sayangi. Mereka taruh tangan mereka di dada, Tuhan jamah mereka. Supaya setiap perkataan, setiap perbuatan adalah perbuatan yang excellent untuk Tuhan. Lewat hidup kami banyak orang terberkati. Orang kuat, orang pulih, orang sembuh, orang terhibur. Lewat hidup kami orang kenal Yesus. Hambamu berhenti berbicara, tapi hambamu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara. Bahkan memberikan kami kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku.
bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you, so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hey! Joy, joy, joy. Asik. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I've got joy down in my heart. 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 Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay, down in my heart to stay. Woo! Woo!
punya keunikan tentunya sebagai seorang wanita untuk juga sering punya not the burden, tapi kita pengen juga untuk menjadi inspirasi. Kalau Tuhan udah bawa sampai sini, pasti Tuhan kasih solusinya. Kita percaya aja. Yang penting setiap hari kita lakukan yang memang adalah bagian kita untuk kita lakukan, ya kan? Kita dapat kekuatan dari Roh Kudus, kita dapat kekuatan dari Tuhan, dapat kelegaan, dan pasti dapat damai sejahtera. Apa sih yang kita perlu ketahui secara ilmu sains mungkin yang akhirnya kita bisa combine in our spiritual journey, how to navigate different roles. Ibu juga tetap harus show love-nya gitu. Jadi dia akan paham, oh enggak kok, aku nggak disingkirkan oleh mami. I think kayak pada saat kita takut, kita tuh nggak bisa gerak. Dan this verse always reminded me kalau iman itu harus bergerak. chose me instead. You say that I'm gonna make it when I don't feel like I can. You see the battle I'm facing and you're stepping in. Community is something beautiful, amen. Luar biasa, so thank you. Kita berikan apresiasi dong untuk semua volunteers kita. Thank you guys. So not only on Sunday, but throughout this week we were quite busy, tapi praise the Lord, semuanya berjalan dengan baik dan we heard so many good things, both from our women fellowship, tapi juga dari MTR. So guys, if you are involved or you were involved for all those different events, your hearts are great. Terima kasih banyak. Dan boleh dong berikan juga apresiasi buat our choir. I think our choir needs some male reinforcements. Otherwise, kayaknya Brother Jason is always crowded with so many ladies around him. So, if you guys are talented to sing, please, why don't you guys join up and help supaya we can have also a little bit of an equality there. Tapi luar biasa, we are so blessed with your praise and worship. Dan sebelum kita selesai ibadah kita yang kedua pada hari ini, kita mau berikan terima kasih juga untuk setiap parents. So thank you parents so much for your contribution, tapi juga for your collaboration. Dan semua parents diundang untuk ambil waktu setelah ibadah selesai untuk bisa berfoto dengan para anak-anak yang celebrate graduation. We are celebrating 19 kids yang ikut graduation today, so praise the Lord. 19 kids that are moving up to different classes, dan para orang tua diundang untuk berfoto sama-sama sebelum pulang. Tentunya juga untuk setiap Bapak Ibu yang membutuhkan doa, our team is more than ready to pray for you, to pray with you. Dan tentunya juga Anda boleh membawa form doa pulang, nanti boleh diisi, boleh difoto dan dikirim ke WhatsApp gereja, atau boleh dibawa kembali minggu depan, and then you can leave it at the prayer box. Dan kita akan pastikan setiap pokok doa akan didoakan. Satu informasi tambahan sebelum kita selesai, yaitu FLC Family Retreat. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu, atau terima kasih untuk setiap family yang sudah mendaftar.
kita undang kembali untuk ayo mendaftar, ambil bagian. This is probably the best investment that you can make for you, for your family, and to be a part dalam satu kebersamaan. Kita mau merayakan our community, kita mau berfellowship, kita mau ada ibadah, tapi tentunya we also have a lot of fun and games prepared. So if that is you, please register. Dan kita juga memberikan apresiasi untuk Pastor John. Thank you so much sudah melayani kita this morning and during our second service. Dan tentunya salam hangat dari Gembala Anda, Pastor Josh. Puji Tuhan sudah on the way balik ke Pondok Indah karena Pastor Josh akan melayani di ibadah kita sore ini. Tapi tadi pagi dan tadi siang Pastor Josh melayani di Bandung, di GBI Asia Afrika. Praise the Lord, bisa berjalan dengan baik. Pastor Josh sudah jalan dari tadi kayak jam 4 pagi. So, thank you untuk setiap Bapak Ibu. Pastor Josh sends his hugs and warmest thank you. So, mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you so much. Terima kasih Tuhan bahwa kita bisa kembali beribadah Tuhan. Terima kasih ibadah berjalan dengan baik. Thank you for all the good things that we can celebrate in one unity as one family Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kiranya hadirat-Mu enggak selesai di sini, tapi kita bisa merasakan hadirat-Mu today and always. Terima kasih untuk gereja-Mu FLC. Biarlah gereja ini selalu menjadi tempat pertobatan. Biarlah gereja ini bisa menjadi wadah yang baik, yang aman untuk jiwa-jiwa Tuhan yang akan dimenangkan buat Engkau Tuhan, tapi juga untuk kita semua sama-sama kita dalam satu kebersamaan bisa bertumbuh dan akhirnya semua kehidupan kita bisa dipakai untuk menjadi bersinar dan berdampak buat keluarga kita ataupun dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan untuk setiap volunteers di FLC. Thank you for their hearts. Thank you for everything that they're contributing through their ministry. Bless them, Lord. Berikan mereka sukacita, damai, sejahtera. Biarlah apapun yang mereka melakukan melalui pelayanan mereka, biarlah kami semua diberkati dan kita sangat melihat bahwa, wow, mereka begitu teladan melayani Engkau. Biarlah kita semua juga akhirnya terinspirasi untuk mau mengambil bagian untuk melayani. Thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk juga hamba-Mu yang Kau utus pada pagi dan sore hari ini untuk melayani kami di FLC. We are so thankful for Pastor John. Mari kita arahkan tangan kita ke Pastor John dan kita mau mengucap syukur dan mendoakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap nilai-nilai dan berkat yang Kau titipkan melalui hamba-Mu. Biarlah semua yang kita pelajari pada hari ini bukan akan lewat begitu saja, tapi kita mau merenungkan, kita mau mempelajari dan akhirnya kita mau menerapkan di keseharian kita. Biarlah terus hamba-Mu dipakai lebih luar biasa ajaib. Berikan selalu pertolongan, perlindungan dimanapun hamba-Mu berada. We speak health, we speak wisdom and blessing over his life, over his family. Kita juga bawa dalam doa Sister Andriana and his son Given, their work and their ministry. Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Keep winning souls for Jesus and be a continuous blessing. Terima kasih Tuhan. We also speak protection for the whole week ahead untuk setiap FLC family kita. Kita juga berdoa untuk setiap FLC family kita yang mungkin hari ini masih berhalangan untuk hadir. Tuhan berikan mereka juga kesehatan supaya bisa kembali beribadah dengan tidak kurang suatu pun dalam satu kebersamaan minggu depan bersama-sama di FLC. Sejemaat FLC, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, berkat kasih dan damai Yesus yang menyertai kita pada hari ini dan seterusnya. Aku lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu kembali minggu depan.